Nah, jadi takut ini takut kepada makhluk sepanjang tidak melampaui sisi ketabiiannya, ya, kemanusiaannya, maka takut ini adalah takut yang mubah, boleh-boleh saja, tidak sampai dosa begitu. Dimana takut terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala karena seramnya, karena galaknya, karena bahayanya, semakin kita takut semakin kita menjauh. Ada lagi takut al-khauf asyirki, takut yang bernilai syirik. Kalau ini mah takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya rasa takut itu adalah untuk Allah, ya. Takut kepada makhluk sama seperti takutnya terhadap Allah, bahkan melampaui takutnya kepada Allah. Nah, ini bisa jadi jatuh syirik. Orang takut dengan gelap, takut dengan gelapnya itu tabi'i, natural. Tapi ketika malam itu memang lewat ke kuburan, tentu wajar juga takut. Tapi ketika takut ini sampai merendahkan diri, punten abdi mau ngalangkung hungkul, nah itu takut ke siapa itu? Nah, sampai merendahkan diri seperti itu, maka rasa takut itu bisa jadi jatuh kepada syirik, atau bahkan sampai terjadinya persembahan, ya, ketika diyakini kalau mau selamat lewat ke sana harus melakukan persembahan, kalau tidak akan membahayakan nyawanya dan lain sebagainya. Nanti di depan ada kasus, ya, ada pemuda yang masuk surga gara-gara lalat dan ada pemuda masuk neraka gara-gara lalat. Urusan apa? Al-khauf, tentang urusan takut, manajemen takut begitu. Nah, ada juga al-khauf al-imani, takut yang bernilai iman, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita takut kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Nah, tetapi bahasan takut malam ini adalah al-khauf minasyirki, takut dari syirik. Maksudnya takut untuk berbuat syirik atau berkeyakinan syirik. Kita mafhum bahwa syirik ini diddut tauhid, ya, kebalikan dari tauhid. Bahwa syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Dalam bahasa hadis itu ada dosa yang disebut dengan al-kabair, ada dosa yang disebut dengan as-saghair, dosa besar dan dosa kecil. Dan dosa besar itu ada akbarul kabair, ada al-kabair, dosa besar yang paling besar, dan ada dosa-dosa besar. Sampai ada ulama namanya Imam Az-Zahabi, beliau menulis kitab khusus Al-Kabair, dosa-dosa besar, ya. Dibahas di dalamnya tentang macam-macam dosa besar, dari yang terbesar sampai yang besar, dan tidak ada yang kecil karena namanya juga Al-Kabair. Nah, di antara hadis yang menjelaskan tentang dosa besar yang paling besar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Pertanyaan ini diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah, dan para sahabat mengatakan, "Bala, tentu ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, wa syahdatuz zur, bersaksi palsu. Urutannya dalam beberapa riwayat ada beberapa perbedaan, ya.
Tetapi kalau untuk yang pertama semuanya sama. Sabda Rasulullah kalau berbicara tentang akbarul kabair adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Nah, di dalam kitab ini, Kitab Tauhid yang kemudian disyarah oleh As-Sa'di dengan Al-Qaulus Sadid syarah Kitab Tauhid ini, membahas ini ada 5 dalil yang dikutip ya. Pertama, surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Ia kehendaki. Nah, jadi menarik dalam ayat ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi yang Ia kehendaki. Urusan dosa syirik di sini adalah dosa yang tidak akan terampuni. Apa maksudnya? Dosa syirik itu jika ada pada seseorang, maka ini akan menghapus fungsi dari amal soleh, menghapus dari fungsi musibah. Karena kita tahu bahwa semua amal soleh itu fungsinya adalah menghapus dosa. Semua amal soleh, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan ya. Ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah tahunan. Fungsinya apa? Mukaffiratun. Itu untuk menghapus dosa. Idza jtunibatil kaba'ir atau idza jtanabal kaba'ir, apabila menjauhi dosa besar. Jadi fungsi amal soleh itu adalah untuk menghapus dosa. Ya, jangankan sholat 5 waktu, Jumatan, saum Ramadan yang sifatnya ibadah mahdhah ya. Kita mau sholat 5 waktu maghrib ke sini, berangkat dari rumah masing-masing ke sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian roha ilal masjid, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tarfa'ud darajat. Maka langkahnya saja, satu langkah itu akan menghapus dosa, langkah yang lain meninggikan derajat. Semakin banyak langkah yang dilakukan, semakin banyak dosa yang dihapus, semakin tinggi derajat diangkat. Maka para sahabat, apalagi yang rumahnya dekat, kalau berjalan ke masjid itu jalannya suka dipendekkan, sengaja dipendekkan, bukan karena jalannya pendek ya, diponok-ponok begitu. Kenapa? Karena yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa langkah itu dihitung untuk apa? Menghapus dosa dan meninggikan derajat. Jadi amal langkah saja itu menghapus dosa. Nah, begitu. Jadi ketika amal soleh itu berfungsi untuk menghapus dosa, maka sebaliknya juga musibah yang menimpa kepada seorang muslim, fungsinya juga adalah untuk menghapus dosa. Yang paling utama itu, ma yusabu ala muslimin min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim apakah kecapean, sakit-sakitan, kegelisahan, kesedihan, gangguan, sampai tertusuk duri kecil, kecuali itu akan menghapus dosanya, kecuali Allah akan menghapus dosanya lewat wasilah musibah itu. Jadi musibah juga fungsi utamanya adalah menghapus dosa. Nah, ketika seseorang memiliki dosa syirik dalam dirinya, maka
ketika dia beramal soleh, fungsi penghapusan dosa itu tidak akan terjadi. Ketika dia sakit, dapat musibah apapun, maka musibahnya juga tidak akan berfungsi untuk menghapus dosa. Kenapa? Tadi dalam hadis disebutkan, dalam hadis Bukhari Muslim itu, idza jatanabal kabair, sepanjang menjauhi dosa besar, yaitu asyirk, al-isyraku billah. Kalau di dalam Al-Quran disebut la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, sudah terhapus seluruhnya. Nah, gitu. Jadi ini maksud daripada sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi bagi dosa yang lain, ya, bagi dosa yang lain maka Allah akan mengampuni bagi orang yang ia kehendaki. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah mengazabnya. Ya, ghafara lahu au azaba. Allah mengampuninya ataupun Allah menyiksanya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang berbuat maksiat, apakah itu akan berpengaruh kepada amal solehnya tidak akan diterima? Itu bisa jadi dua hal. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah menyiksanya. Bisa jadi amal yang soleh itu tetap diterima meskipun dia pelaku maksiat. Bisa jadi juga amal yang lain itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat yang dilakukannya. Itu hak prerogatif Allah. Tetapi kalau untuk syirik itu Allah tidak tedeng aling-aling. Allah tidak punya ruang untuk memberikan ampunan. Kalau syirik la yahbatanna amaluka. Ini sangat jelas. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau Khalilullah, ya, kekasih Allah yang memiliki kualitas khullah. Jadi khullah itu tingkatan cinta tertinggi, ya, min maratibil mahabbah. Kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis kitab Madarijus Salikin. Nah, di antaranya dibahas tentang tingkatan cinta, dari cinta terendah, dari alaqah sampai tingkat tertinggi. Nah, cinta tertinggi itu bukan ibadah. Ibadah itu cinta tingkat tinggi, tapi di atas ibadah itu ada lagi namanya al-khullah. Ya, al-khullah itu cinta ya tingkat tinggi lah. Dan itu hanya dimiliki, kalau di dalam Al-Quran disebut hanya dua orang saja. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilullah, ya. Sebagai Khalilullah. Di antara doa Nabi Ibrahim, dan ini adalah dalil yang kedua yang dikutip, di antara doa Nabi Ibrahim, ini terada dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah mengatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku untuk menyembah asnam, untuk menyembah berhala. Asnam itu bagian dari al-awsan, ya, al-awsan juga berhala. Cuman kalau al-awsan mah berhala itu bisa jadi macam-macam. Tapi kalau asnam berhala yang dibentuk rupa, nah, itu namanya asnam. Disebut dengan berhala. Ya, batu dipahat menjadi bentuk manusia, dalam bentuk unta, ya, dalam bentuk binatang yang lain, kemudian disembah. Itu namanya al-asnam. Ya, ausan itu lebih umum daripada al-asnam. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Tetapi ada yang menarik di dalil yang dikutip yang ketiga, wa fil hadis, di dalam hadis riwayat Ahmad diterima dari Mahmud bin Lubaid radhiyallahu an, dikatakan oleh Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Di sini ada istilah asyirkul asghar. Pasuila anhu, maka Nabi ditanya tentang syirik kecil ini. Faqala, maka kata Rasulullah, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya.
Ria itu dari kata ro'a yara, ya, ria'an, artinya ingin dilihat orang. Nah, berarti muncul klasifikasi selanjutnya. Apa? Ternyata syirik itu bagian dari dosa besar yang paling besar. Tapi dalam syirik itu ada asyirkul asghor, syirik kecil. Kalau ada syirik kecil berarti ada syirik besar. Maka apa bedanya di sini antara syirik besar dengan syirik kecil? Nah, Imam As-Sa'di menjelaskan dalam hal ini. Asyirku fi tauhidil ilahiyah wal ibadah yunafit tauhida kullal munafat. Syirik dalam uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah itu bisa menafikan ketauhidan. Karena yang tauhid itu ada tiganya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Setidaknya ini. Kemudian ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah, bahwa tidak ada zat yang wajib diibadahi kecuali Allah saja. Ya. Allah saja. Jadi tauhid ibadah. Ada tauhid al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai tauhid ibadah ini, maka ada dua hal yang akan merusaknya. Yang pertama, syirkun akbar jali, syirik besar yang jelas. Nah, ini dalam urusan ibadah ya. Jadi dalam ibadah itu ada syirik yang akan merusak tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah jatuh, wah, itu bahaya besar. Nah, dua hal itu adalah satu syirkun akbarun khafi, syirik besar yang jelas. Yang kedua, syirkun asgharu khafi, syirik yang kecil yang samar. Ada dua. Jadi ada syirik besar yang jelas, ada syirik kecil yang samar. Fa amma syirkul akbar, maka adapun syirik besar. Apa yang dimaksud syirik besar di sini? Fa huwa ayyaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'ullaha aw yakhafu aw yarjuhu aw yuhibbu ka hubbillah. Menjadikan tandingan untuk Allah. Apakah berdoa kepada selain Allah seperti dia berdoa kepada Allah, atau takut kepada selain Allah seperti dia takut kepada Allah, atau berharap kepada selain Allah seperti dia berharap kepada Allah, atau dia mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah. Ini syirik besar. Jadi menjadikan niddan, tandingan. Ada 4 jenis sebetulnya ya. Ada 4 jenis pihak syai' yang dijadikan sebagai sumber kemusyrikan. Satu namanya ilah, al-ilah, jamaknya al-alihah, ya, suka diterjemahkan Tuhan, ya, ilah, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, apa yang maksud dengan ilah di sini? Satu itu. Yang kedua, at-taghut, taghut, jamaknya at-tawaghit, ya, taghut. Yang ketiga ada yang disebut dengan nid atau al-andad, niddan atau andad, tandingan. Ada yang keempat yang disebut dengan arbab, dari kata rob, arbab, ini juga sama tandingan. Ini sama-sama sumber syirik, ya, sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hindari. Yang pertama adalah al-alihah. Al-alihah itu adalah sesuatu yang dijadikan tujuan. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Suka didefinisikan atau dimaknai la maqsuda bihaqqin illallah, tidak ada tujuan yang dimaksud yang hak kecuali Allah.
Jadi beramal soleh itu buat untuk siapa? Untuk ilah. Menghindari maksiat itu karena siapa? Karena ilah. Jadi kalau ibadah karena Allah berarti la ilaha illallah. Tapi kalau sholat ibadahnya atau kurbannya untuk penunggu tempat tertentu, misalkan penunggu jembatan itu ya, kekuatan gaib, maka dia berkurban, kepalanya diberikan kepada penunggu jembatan tersebut, maka penunggu jembatan tersebut disebut dengan ilah, dijadikan tujuan. Mengapa dia beramal soleh atau mengapa dia berkurban untuk ilah, itu tujuan utama. Jadi ilah itu dijadikan tujuan utama. Kedua, ada istilah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Apa-apa yang disembah selain Allah dan dia ridho ketika disembah. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan mengklaim ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian, Rabb kalian yang maha tinggi. Ketika rakyatnya menyembah dirinya, dia suka gitu. Nah, itu namanya tauhid. Kalau nanti ada Dajjal di depan ya, di masa yang akan datang itu ada istilah Dajjal. Dia mengaku Allah dan kemudian banyak masyarakat manusia yang kemudian menyembahnya. Dia suka sekali dengan itu. Maka itu tauhid. Ya, tauhid. Nabi Isa disembah. Nabi Isa itu kan selain Allah juga. Apakah Nabi Isa tauhid? Oh, bukan. Kenapa? Nabi Isa tidak ridho beliau disembah. Nah, jadi kalau tauhid itu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Ada yang ketiga namanya nid atau andad. Andad itu tandingan. Ya. Kalau andad mah, nah ini kita kan sedang membahas tentang andad di sini. Kalau andad itu berbicara tentang apapun siapapun, tapi dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan keluarga bisa jadi andad, anak bisa jadi andad, istri bisa jadi andad, harta bisa jadi andad. Kalau ada makhluk selain Allah diminta sebagaimana meminta kepada Allah, atau dicintai sebagaimana mencintai Allah, atau ditakuti sebagaimana takut terhadap Allah, itu andad. Jadi kalau ada seseorang takut kepada anak sama dengan takut kepada Allah, sampai ibadah pun dilarang anak sampai berhenti ibadah, itu andad itu. Kalau harta dicintai sampai dikejar-kejar sampai lupa ya meninggalkan ibadah kepada Allah saking cintanya, maka harta itu andad itu. Ya, itu andad, itu lebih umum lagi. Ada lagi arbab. Kalau arbab mah lebih kepada orang yang diikuti. Arbab itu bisa jadi tokoh misalkan. Ada tokoh kemudian dihormati, bahkan penghormatannya melampaui sisi kemanusiaannya. Namanya bukan lagi menghormat, mengkultuskan. Nuqaddiruhum wala nuqaddisuhum. Kita itu menghormati mereka, orang, tapi tidak boleh sampai mengkultuskan mereka. Ya. Maka ketika ada orang sampai dikultuskan, pokoknya mah setiap apa yang diperintahkan disuruh dilaksanakan. Karena hari dawuh beliau atau pasti benar mustahil salah. Padahal orang ini. Maka ulama bisa jadi arbab. Sebagaimana dalam Al-Quran itu dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang Yahudi menjadikan ahbarahum itu, ahbar itu tokoh agama di Yahudi. Wa ruhbanahum, ruhban itu rahib tokoh agama di Nasrani. Arbaban, sebagai arbab dari selain Allah. Kalau di kaum muslimin, ulama, kiai, ustaz, ajengan diikuti tanpa ada
protes sedikit pun. Pokoknya mah sumundawuh pasti benar lah. Nah, pasti benarnya ini sudah takdis. Ini bisa jadi arbab. Ya, karena bisa jadi menyalahi ada atas nama agama kemudian menyalahi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 sumber syirik ya. Nah, yang dibahas di sini adalah syirik besar yang termasuk dari niddan, ayyaj'ala lillahi niddan, menjadikan andad untuk Allah, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah atau mencintai Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah, sebagaimana berdoa, takut, berharap dan mencintai kepada Allah. Nah, ini namanya andad, dan ini syirkul akbar. Au yasrifu lahu nau'an min anwa'il ibadah, atau memalingkan salah satu jenis ibadah. Salat, seharusnya salat itu lillah karena Allah, tapi salat dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan gaib misalnya. Orang saum itu kan perintah dari Allah, tapi ada orang saum untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Berkurban, menyembelih itu ibadah, tapi ketika menyembelih binatang untuk kekuatan gaib atau yang menunggu di tempat tertentu, maka itu adalah bentuk penyimpangan ibadah. Itu juga asyirkul akbar. Fahada syirku la yabqa ma'a sahibihi minat tauhidi syai'un. Kalau syirik seperti ini, nauzubillah dzalik ya. Kalau ini ada, ini tidak akan menyisakan bagi pelakunya tauhid sedikit pun. Jadi syirik ini akan menghabiskan, menafikan, menghilangkan ketauhidan. Wah, ini membahaya. Wa hadzal musyrik alladzi harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan orang yang berbuat syirik ini diharamkan oleh Allah masuk ke surga dan tempatnya adalah neraka. Wala farqa fi hadza baina ayyusammiya tilkal ibadah allati sarrafaha li ghairillahi ibadah aw yusammiha tawassulan. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Tidak ada bedanya katanya. Apakah dalam hal ini ibadah yang dilakukan itu memang dilakukan jelas untuk selain Allah, atau dia namai sebagai ada ini mah sebagai bentuk tawasul saja dan menyembah ke Allah cuman lewat ini gitu. Seperti orang kafir musyrik Mekah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sebetulnya yang mereka sembah itu adalah Allah. Cuman berhala-berhala itu hanyalah tawasulan saja. Di berdoa lewat berhala itu sebagai bentuk perantara saja. Sebagaimana kemusyrikan yang terjadi pada Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam. Kan Bani Israel itu ketika ada masyarakat yang menyembah anak sapi, dia mengatakan kepada Nabi Musa, Musa tolonglah buatkan yang seperti itu supaya Allah teh kelihatan jelas. Bahkan dalam Al-Quran mah lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan mengimani Allah kecuali kalau Allah itu kelihatan gitu. Makanya nanti ada Samiri ketika Nabi Musa sedang menerima wahyu di Gunung Tursina, maka Samiri ini memprovokasi kepada Bani Israel, kalian mau Allah itu kelihatan seperti anak sapi? Ya, patung anak sapi, kumpulkan perhiasan kalian. Dikumpulkan perhiasan emasnya, kemudian dibakar, kemudian dibuatkan patung anak sapi. Ketika muncul, ya, Samir ini kan minta bantuan kepada setan. Apa? Ketika muncul patung anak sapi dari emas ini bisa bicara. Siapa yang bicara? Ya setan. Minal jin, ya, dari bangsa jin. Setan yang tidak kelihatan, suaranya kedengaran.
Maka banyak sekali Bani Israil yang kemudian menyembah itu. Kata Samiri, Musa lupa katanya. Fanasia. Musa lupa kalau Allah itu tidak turun di Tur Sina, tapi ada di sini gitu. Tuh ada di sini. Menjelma, menjirim lewat patung anak sapi. Jadi ketika ke anak sapi, keyakinannya kepada Allah sebetulnya. Cuma lewat wasilah itu. Cuman karena wasilahnya ini adalah sesuatu yang dibuat bid'ah fil akidah, maka ini adalah tawassul syirki. Ya, tawassul yang syirik. Maka nanti apakah ini bisa terjadi pada orang-orang yang ngaku muslim? Bisa. Ada, saya mah menyembah berdoa kepada Allah. Cuman imah lewat perantara saja. Ini mah hanya perantara saja. Jadi percaya kepada benda-benda pusaka, ya, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada orang-orang yang kemudian diyakini bisa mendatangkan maslahat dan madharat. Mohon maaf, misalkan saya pernah menyampaikan di sini, ada orang yang punya keyakinan bahwa orang yang sudah mati itu bisa dipanggil rohnya, ya, bisa dipanggil rohnya. Saya 2 bulan sekali ke Sukabumi, ya, diantaranya menangani jamaah yang seperti ini. Jadi orang yang sudah wafat itu bisa diundang. Untuk apa? Diambil ilmunya katanya. Diambil ilmunya. Jadi yang ngaji itu bisa jadi yang sudah wafat, tapi lewat wasilah orang yang jadi perantara, ya, begitu. Nah, ketika punya keyakinan orang yang sudah wafat bisa dipanggil dan kemudian bisa diambil manfaatnya, bahkan memberikan rekomendasi bulan ini ziarah kemana. Nah, rekomendasi dari ini, dari orang yang dipanggil, roh yang dipanggilnya katanya. Nah, kalau perantaranya lewat ini kan ulama dulunya ketika hidup, beliau adalah ulama, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita dan lain sebagainya lah. Maka kalau wasilah-wasilah ini lewat pengalaman spiritual yang mereka rasakan, ini mah real itu, bahwa kami merasakan ini bisa memanggil orang yang sudah mati. Pengalaman spiritual itu tidak boleh dijadikan sumber rujukan kalau urusan gaib. Kenapa? Urusan gaib itu sesuaikan dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah Al-Quran dan As-Sunnah membahas ini? Tidak, bahas ini, ya, bahwa yang dipanggil itu betul orang sudah mati atau siapa gitu. Maka ketika sumber rujukan gaibnya tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hanya kepada pengalaman spiritual saja, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, bahwa sesungguhnya ada lelaki-lelaki dari bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada lelaki-lelaki dari bangsa jin, maka mereka menambah kesalahan mereka. Nah, jadi tawassul seperti ini adalah syirik, dan syiriknya bisa jadi asyirkul akbar, ya, syirik yang besar. Au yusammiha bi ghairi dzalika minal asma'i fa kullu dzalika syirkun akbar, atau dinamai dengan nama yang lain, maka apapun itu namanya syirik akbar. Kenapa? Li'annal ibrata bihaqaiqil asya wa ma'aniha duna al-fadhiha wa ibaratiha. Yang menjadi pertimbangan nilai itu adalah hakikat sesuatu dan maknanya. Dia menyembah, berdoa kepada selain Allah, dia berharap kepada selain Allah, dia takut kepada selain Allah, dia mencintai kepada selain Allah, seperti, ya, takut, berharap dan mencintai kepada Allah, maka itu esensinya adalah syirik akbar. Meskipun nanti istilahnya ini cuma tawasul saja. Tawasulnya harus didalami, apakah tawasul syirki atau tawasul
yang disyariatkan, syar'i, ya. Tawasul yang syar'i atau tawasul yang syirik. Karena urusan tawasul ini sesuatu yang berhubungan dengan urusan akidah. Bahwa kita menyembah Allah tawasulan. Kita juga menggunakan perantara. Apa? Sholat. Dan sholat itu menghadap ke kiblat. Dan kiblat itu adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itu adalah batu. Sebetulnya kita juga lewat wasilah batu juga. Cuman Ka'bah yang di dalamnya adalah batu itu memang masyru' disyariatkan oleh Allah. Bahwa kalau mau sholat harus menghadap ke sana. Kalau tidak menghadap ke sana, tidak istiqbal kiblah, maka tidak sah sholatnya. Bukan kita mau menyembah Allah, tapi kita menyembah Allah lewat wasilah itu. Dan Allah yang memerintahkannya. Nah, berbeda dengan orang musyrik menyembah Allah lewat wasilah asnam, berhala. Kan berhala juga sama juga batu gitu. Bedanya apa? Bedanya itu hasil pemikiran dirinya. Bukan hasil dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara syirik dan tauhid itu kadang tipis sekali. Jadi hati-hati. Untuk menentukan ini tauhid atau syirik sangat tipis. Ya, dalam berbagai kasus itu, dalam berbagai kasus. Urusan ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah tipis sekali. Ya. Urusan berkurban untuk Allah dan berkurban yang syirik, ada ini mah bismillahirrahmanirrahim, bismillah Allahu akbar, sama bismillah nama. Tapi untuk penunggu ini mah cuman kepalanya saja, jadi dagingnya mah untuk Allah gitu ya. Oh, tidak bisa. Jadi nanti sangat tipis sekali kadang di masyarakat kita dengan tradisi larung, pesta laut dan lain sebagainya. Ada ini mah untuk penunggu laut saja biar aman. Untuk apa? Nyi Roro Kidul masih ada kepercayaan, padahal tukang sholat itu. Ya, tukang ibadah. Nah, nanti kadang membahas urusan syirik atau ini tipis. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik itu wa amma syirkul asghar, syirik kecil, fahuwa jami'ul aqwali wal af'ali allati yatawassalu biha ila syirk. Kalau syirik kecil itu adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Nah, ini syirik kecil. Kal hulu fil makhluqi alladzi la yablughu ratbatal ibadah. Contoh, seperti berlebih-lebihan pada makhluk tapi tidak sampai pada derajat ibadah. Seperti tadi takdis, mengkultuskan seorang tokoh agama. Dalam Islam ada istilah ulama, atau dalam Yahudi ada ahbar, kalau dalam Nasrani ada ruhban. Kalau mengkultuskan orang, pokoknya mah apapun yang disampaikannya pasti benar, mustahil salah. Mengikuti ulama itu betul, tapi apakah betul ulama itu bebas dari kesalahan? Nah, tidak juga. Nah, ketika ada takdis, maka ini sudah masuk kepada syirik. Kalau kata As-Sa'di, ini bagian daripada asyirkul asghar, syirik kecil. Hati-hati. Seorang santri jangan sampai berlebih-lebihan memuji atau mengkultuskan gurunya. Jamaah mengkultuskan ustaznya. Atau jangankan seperti itu. Nabi saja, Nabi Muhammad saja, beliau mengamanatkan la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihissalam. Bahwa posisi Muhammad itu sebagai bashar, abdun, nabi, rasul, maka tidak boleh melampaui sisi kebasharannya, kemanusiaan biasanya. Jangan sampai melampaui sisi keabdunannya, kehambaannya. Jangan sampai melampaui kenabiannya. Jangan sampai melampaui kerasulannya. Nabi Muhammad paling istimewa, beliau adalah nabi dan rasul. Yuha ilayya, kata Rasul. Aku diberikan wahyu oleh Allah.
Jangan sampai Nabi Muhammad diminta malah berdoa kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, dengan kemuliaanmu semoga usahaku lancar. Kepada Nabi, wah itu syirik itu. Coba kalau kita perhatikan dalam berbagai keterangan dalil, kita berdoa kepada Allah, tawasul kepada Nabi Muhammad lewat apa? Sholawat. Coba silakan dicek sholawat itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukan memuji Nabi Muhammad berlebihan. Berdoa untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, berikan sholawat, berikan keselamatan, berikan keberkahan untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad didoakan. Itu tawasul yang syar'i, sholawat. Sholawat itu bukan wahai Nabi Muhammad, dengan kemuliaanmu maka permudahkanlah bisnis dan jodohku. Ini tidak bisa. Itu syirik gitu. Kenapa? Karena berdoa kepada Nabi Muhammad. Nah, tidak boleh ini. Sampai Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad dikuburkan kuburannya, maka tidak boleh juga dijadikan wasilah untuk dijadikan idan, hari perayaan, tempat perayaan, ataupun tempat yang diyakini sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Ada tidak? Oh, tidak ada. Kata Rasul sendiri, Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka kuburan Nabi Muhammad itu tidak boleh duduk berdoa di sana. Kan ada sebagian ya masyarakat yang mengira berdoa di kuburan tertentu itu mustajab. Jangankan di kuburan orang biasa, di kuburan Nabi Muhammad saja tidak ada tuh keterangan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan bahwa berdoa di kuburan Nabi Muhammad itu mustajab, tidak ada. Tapi kalau ziarah memang masyru' disyariatkan. Tetapi kan ziarah itu untuk apa? Bukan untuk berdoa di sana, bukan untuk ibadah, apalagi ibadah. Sholat nanti ada larangan. Sholat menghadap kuburan, membelakangi kuburan, atau di sekitar kuburan itu tidak boleh. Untuk apa tuh ziarah teh? Tuzakkirukumul maut, wa tuzakkirukumul akhirah, wa turikul qalb. 3 hal lah ya. Dari sekian banyak hadis-hadis tentang ziarah kubur itu, untuk kitanya yang berziarah, 1 mengingatkan kalian kepada akhirat, 2 mengingatkan kalian kepada kematian, yang 3 turikul qalb, untuk melembutkan hati. Maka ziarah mah ke kuburan siapa? Kuburan siapa? Mau ke kuburan Nabi Muhammad, bagus sekali. Ke kuburan para sahabat di Baqi, di Uhud, bagus sekali. Mau ke kuburan keluarga, silakan, bagus sekali. Mau ke kuburan siapapun silakan. Hatta ke kuburan orang kafir sekalipun boleh. Ziarah kubur itu. Loh, ke kuburan orang kafir? Iya. Untuk mengingatkan kita kepada kematian, kepada akhirat, dan melembutkan hati, ke kuburan orang kafir pun boleh. Tapi beda adab. Di antaranya, kalau ke kuburan orang kafir tidak boleh dimulai dengan salam. Tidak juga boleh mendoakan mereka. Kan kalau ke kuburan kaum muslimin mah, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, itu yang pertama tentang syirik asghar. Yang kedua, wakal halafi bi ghairillah, atau bersumpah dengan menggunakan selain Allah. Demi atau demi. Hati-hati. Ini juga termasuk syirik. Karena bersumpah itu hanya man halafa falyahlif billah. Nanti di depan ada kasus khusus tentang urusan sumpah. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan menggunakan nama Allah. Dulu pernah kejadian bi abi wa ummi, demi ibu dan bapakku. Nah, itu kemudian diluruskan oleh Rasulullah. Umar bin Khattab pernah bersumpah dengan ibu dan bapaknya, dan itu diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Atau
sebagaimana yang kita pahami, yang seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang namanya syirik kecil itu adalah ar-riya. Apa? Riya. Ingin dilihat orang ketika melakukan ibadah. Dan ternyata riya ini adalah syirik yang akan mengancam orang-orang soleh. Bahasanya gitu. Jadi syirik yang akan mengancam orang-orang soleh yang suka melakukan ibadah. Ar-riya. Ada orang seorang muslim pelaku amal soleh, bahkan amal soleh tingkat tinggi, dengan riya ini bisa celaka. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Rasulullah SAW, awwalu man yuqdu yaumal qiyamah man istusyhida. Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat itu adalah orang yang mengaku mati syahid. Di antaranya nanti yaumul hisab ditanya, "Ma fika, apa yang terjadi denganmu?" Maka dia mengatakan, "Qataltu fika hatta stusyhidtu." Aku berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Tapi kata Allah, "Kadzabta." Kamu dusta. Qatalta li ayyuqal jariun. Kamu berperang hanya ingin disebut pahlawan. Tuh. Jadi perang di jalan perang bersama kaum muslimin melawan orang kafir dia lakukan. Tapi niatnya salah. Bukan karena Allah tapi ingin disebut pahlawan. Jatuh. Celaka. Ada lagi kan? Ma'fika, apa yang terjadi denganmu? Qara'tul Qur'ana wa 'allamtu. Aku senantiasa membaca Al-Qur'an dan aku mengajarkan Al-Qur'an. Ini kan perbuatan yang sangat mulia. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Qara'tal Qur'ana li ayyuqala qari. Kamu baca Quran hanya ingin disebut qari saja. Ta'allamtal ilma li ayyuqala alim. Kamu mempelajari ilmu agama hanya disebut ulama saja. Ternyata dalam hadis Muslim yang cukup panjang ini dikatakan, fa'amara bihi fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar. Diperintahkan wajahnya diseret kemudian dilemparkan ke neraka. Gara-gara apa? Ar-riya. Melaksanakan perang karena ingin dinilai orang. Melaksanakan baca Quran, menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran juga karena ingin dapat penilaian orang. Maka ini bagian daripada ar-riya. Nah, meskipun nanti di depan mungkin ada tema khusus ya, membahas tentang ar-riya, as-sum'ah, al-ujub. Ya, riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Dan ini salah satu bagian daripada syirik kecil. Ya, tadi sudah disampaikan seperti apa syirik kecil itu. Intinya ikhwatul iman rahimakumullah, jangan bermain api dengan urusan syirik, mau yang kecil mau yang besar. Kalau kaum muslimin yang dipandang orang-orang soleh tetap harus terus belajar ikhlas. Kenapa? Syirik kecil yang disebut dengan riya selalu mengancam. Jadi yang namanya ikhlas itu bukan harus diklaim. Ibu, bapak, ikhlas tuh pengajian malam ini. Ikhlas, ikhlas mah bukan untuk diklaim seperti itu. Ketika mengucapkan saya ikhlas, demi Allah saya ikhlas gitu, semakin didengar banyak orang, maka semakin khawatir amalnya itu tidak ikhlas atau tercampuri dengan syirik kecil. Ih sedekah teh bapak ikhlas nih agak-agak ting 1 juta. 1 juta oke tapi biasa, ikhlas. Hati-hati, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalau sudah didengar orang, dilihat orang, resikonya berat. Ya, resikonya tinggi. Ya, meskipun urusan ikhlas itu antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, terakhir lah. Hadis yang dikutip di dalam bahasan takut dari syirik ini adalah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ya, kata Rasulullah,
man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah nanti kemudian dia tidak memusyrikkan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah tapi memusyrikkan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Nah, ini di akhir hidupnya ya. Yang menjadi penilaian itu adalah akhir hidupnya. Apakah syirik yang dilakukannya di masa hidupnya diakhiri juga, dibawa sampai mati? Kalau dibawa sampai mati sudah. Kalau syirik mah tidak ada kata maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah syirik itu melekat pada dirinya sampai dicabut nyawanya, sudah. Tidak dilihat dia ahli ibadah, dia ahli amal soleh, Allah tidak akan berikan maaf untuk pelaku syirik besar, syirik besar. Begitu pun dengan syirik kecil, ya. Tapi kalau syirik kecil, ya nanti ada tingkatannya. Ada yang menghabiskan semua amalnya, syirik kecil itu. Misalkan begini, seperti yang tadi, orang yang berperang bersama kaum muslimin itu celaka, dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena ria. Ada lagi juga di dalam hadis itu, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuqatil lillahi wa lizikri. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ada orang berjuang itu karena Allah juga karena ingin dipuji. Rasul menjawabnya 3 kali, la syai'alahu, la syai'alahu, la syai'alahu. Dia tidak akan dapat apa-apa. Dia tidak akan dapat apa-apa. Dia tidak akan dapat apa-apa. Jadi ada yang sifatnya hanya menghapus amal itu saja. Ya, hanya menghapus amal itu saja. Tetapi kalau seandainya bertemu dengan Allah tidak memusyrikan Allah, maksiat banyak, ujungnya masuk surga insya Allah. Ada kan pelaku maksiat, tapi dia bertauhid, tapi masuk neraka dulu. Kan di antara orang yang masuk neraka kemudian nanti diangkat dari neraka dimasukkan ke surga itu syaratnya 2. 1, kalau dari umat Nabi Muhammad itu 2. 1, la yusyriku billahi syai'an, tidak memusyrikan Allah. Yang kedua, wa ya'rifunahum min atharis sujud. Para malaikat tahu siapa yang harus diangkat dari neraka dari umat Nabi Muhammad itu siapa? Dari bekas sujudnya, darati wujuhim. Orang yang suka melaksanakan sholat, suka sujud. Jadi 2 syaratnya, tidak memusyrikan Allah, tukang sholat. Kalau ini ada banyak maksiat, punten, bukan mau meremehkan ya, maksiat itu akan dipertanggungjawabkan di neraka, tetapi ujungnya masuk surga. Tapi kalau udah syirik, ini mah tidak ada kata maaf bagi pelaku syirik besar, maka khalidina fiha, itu abadi dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, bab al-khauf minasyirki, takut dari dosa syirik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka minadz dzambi alladzi la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.